Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ahya bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil din. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya beserta para pengikutnya hingga akhir. Kembali saya membacakan terkait dengan bayan fawaidil ju'i wa afatus syaba', tentang penjelasan faedah-faedah lapar dan bahaya kekenyangan. Barangkali ini termasuk yang wallah alam, mudah-mudahan ini termasuk yang mudah untuk kita amalkan. Karena ternyata bagian-bagian yang menjadikan nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seluruh apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW lalu kita amalkan. Baik, Bapak sekalian, ada satu hadis Rasulullah SAW yang beliau menjelaskan tentang karakter orang yang beriman ketika mereka itu makan. Salah satunya adalah ketika Rasulullah innal mu'min ya'kulu bima'yin wahid wal munafiq ya'kulu bisab'i am'a. Bahwa sesungguhnya orang mukmin kalau dia makan, kata Rasulullah, maka dia makan dengan satu ususnya. Dan seorang yang munafik, dia makan dengan 7 ususnya. Nah, para ulama ketika menjelaskan hadis ini, bukan berarti bahwa usus orang mukmin dan usus orang kafir itu berbeda jumlahnya, tapi lebih kepada syahwat orang-orang munafik ketika mereka makan demikian sangat luar biasa. Artinya mereka memenuhi seluruh ususnya. Bahkan di sini menunjukkan bahwa sekalian kalau kalimat kata ma'in wahid berarti satu usus, itu berarti menunjukkan tidak pernah yang namanya makan kenyang. Ya. Kalau kita makan kenyang itu berarti menunjukkan 7 ususnya keisi semua. Jadi Bapak sekalian, kalau ukur saja kalau kita sudah kekenyangan berarti ber-7 usus sudah keisi semua. Ya, apalagi kalau sampai pegang. Ya. Tapi bedanya kalau yang ada itu beda lagi. Itu bukan karena kekenyangan, itu angin. Jadi jangan sampai kemudian kita menuduhnya orang nah itu wah, bapak kekenyangan ya. Bedanya tipis kan? Bedanya tipis. Tipis ya. Nah, kalau he-nya itu sekali, makanya sebetulnya kalau kita makan tuh sudah ada he, itu sudah bertanda mendekati ke ruang yang sudah harus berhenti. Ya. Makanya kalau bisa dikatakan kata he itu termasuk yang apa? Di depan umum itu kan sesuatu yang aib tuh, kan? Sesuatu yang aib. Maka Rasul tidak pernah sampai seperti itu. Nah.
Dari sisi Mbak sekalian, orang yang lapar ternyata dari sisi kesehatan memiliki pengaruh yang demikian sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Berkata Abu Yazid Al-Bustami, al-ju'u sahabun fa idza ja'a al-'abdu amtal qalbi al-hikmah. Ini luar biasa. Abu Yazid Al-Bustami beliau mengatakan lapar itu ya adalah seperti seperti awan. Ya, lapar itu seperti awan. Dan ketika seorang hamba berada dalam kelaparan, amtal qalbi, maka hatinya akan terhujani dengan nilai-nilai hikmah. Jadi orang yang banyak lapar itu akan banyak berpikir, sehingga dia akan bisa mendapatkan hikmah itu. Para ulama menyebutkan hikmah itu ilmu. Ya. Makanya para pemikir-pemikir itu kalau yang kenyang-kenyang itu biasanya nggak bisa mikir. Ya. Nggak bisa. Mohon maaf, ini dari nggak tahu apakah ini hanya pengalaman saya atau saya belum membaca hasil riset seorang anak yang kekenyang, yang geduk-geduk ya, geduk-geduk. Tapi mohon maaf ini pengalaman saja. Selama saya mengajar, anak yang gemuk itu jarang yang cerdas. Maksudnya gemuknya itu gemuk yang berlebihan. Saya beberapa murid atau punya anak murid dari sekian tahun, saya menemukan anak-anak yang kegemukan itu tidak cerdas. Iya, obesitas itu nggak cerdas. Tapi bukan berarti gini Pak, setiap lihat anak gendut, wah ini nggak cerdas. Khawatir nanti jadi suudon gitu. Tapi ini baru pengamalan saya bahwa melihat anak yang kegemukan itu saya menemukan tidak memiliki kecerdasan yang melebihi dari anak-anak yang kurus. Ya. Apalagi nanti kalau kemudian kecerdasan fisik lincah, udah jelas, nggak akan lebih lincah. Ya. Pasti akan lebih lincah yang kurus. Makanya kemudian salah satu yang kemudian kata Abu Yazid Al-Bustami, ya, ketika beliau menyebutkan terkait dengan al-ju', lapar, itu seperti awan yang kalau dia kemudian bagi seorang hamba yang dia sering berlapar-lapar, ya, tapi beda ya, kelaparan karena memang nggak ada sama kelaparan yang memang dia niatkan memang untuk tidak kenyang-kenyang, itu berbeda niatnya. Yang satu terpaksa karena memang nggak ada sehingga kemudian berlapar-lapar. Yang satunya lagi memang menahan lapar, itu beda. Ya. Karena dari niat itu udah beda kan. Sebagaimana kita berpuasa, saat kita nggak berpuasa sampai jam 10 pagi kita nggak menemukan makanan, itu kayak udah bisa. Ya Pak ya, betul ya, kita rasakan begitu. Makanya orang yang mengkodok puasa itu jauh lebih berat merasakannya. Pertama karena memang nggak ada kawannya pada makan, dia sendiri menahan lapar, itu berat sekali. Oleh karena jemaah sekalian, ini kalau boleh dikatakan seorang ulama, mereka yang mendapatkan banyak hikmah, jadi amtarul qalbi al-hikmah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan kemudian menghujani hati itu dengan nilai ilmu hikmah, sehingga ketika ia mengucapkan pun penuh dengan nilai hikmah. Ya. Tetapi ini, mohon maaf, apakah semua orang yang lapar itu akan kemudian seperti ini, akan kemudian cerdas menemukan hikmah? Tidak. Ya. Tadi ada yang lapar karena memang menjadi pilihan, dan ada yang lapar karena memang terpaksa. Sebagaimana orang miskin karena terpaksa dengan orang miskin sebagai pilihan, itu berbeda. Ya, Rasulullah SAW, saya pernah sampaikan, adakah di antara umatnya yang berani mengangkat doa kepada Allah, tangannya diangkat setinggi-tingginya, lalu kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma amitni miskinan wa ahyini miskinan wahsurni fi zumratil masakin. Itu doa Rasulullah. Ya Allah, hidupkan saya dalam
kemiskinan, wafatkan saya dalam kemiskinan, dan kumpulkan saya wahsyur fi zumratil masakin, kumpulkan saya bersama dengan orang-orang miskin. Karena memang keutamaan orang miskin itu, mereka itu hisabnya ringan. Nyaris kalau boleh dikatakan akan bisa saja nggak ada yang dihisab. Contoh misalnya, karena hartanya itu nggak banyak, maka ketika di yaumil hisab, malaikat juga akan bingung apa yang mau dihisab. Makan aja serba kurang gitu, mau ke sana mau ke sini nggak bisa, sehingga kemudian tidak ada hisab, lewat hisab. Jadi ketika ditanya misalnya pakaian kita banyak yang disimpan, bagus-bagus, itu yang banyak dihisab. Tapi bayangkan ketika pakaiannya cuma 2, 1 minggu, 1 hari, 2-3 hari 1 baju. Bisa kebayang Pak, kalau misalnya orang hanya punya misalnya pakaian 2 saja, itu betapa sangat ringannya hisabnya. Tapi kita yang menyimpan sekian banyak pakaian di lemari kita, maka itu yang tersimpan, itu yang akan menjadi hisab dia berakhir. Termasuk adalah tadi perut, hisab perut, di mana perut itu apa yang diisi dalam perut kita. Nah ini yang kemudian akan menjadi hisab. Makanya di akhir surat At-Takatsur di akhir itu kan, di akhirnya apa? Tsumma tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Tsumma latus'alunna, kemudian pasti kamu akan ditanya, latus'alunna, terkait dengan kenikmatan yang telah engkau dapatkan dari Allah, untuk apa semuanya. Jadi di saat kita dikasih apa saja, untuk apa? Dikasih makan untuk apa? Dikasih baju untuk apa? Dikasih rumah untuk apa? Dikasih kendaraan untuk apa? Dan seterusnya. Subhanallah. Ini semua kenikmatan, makanya kemudian salah satu yang akan mengurangi syahwat kita itu, coba ayat tersebut setiap kali misalnya begini Pak, ketika mau jajan yang agak mahal, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Wah, ini saya akan dihisab nih, jajan sampai 100.000 satu orang. Itu ada hisabnya. Walaupun mohon maaf ya, kalau kita berbicara, Allah itu dalam mengelola kehidupan ini luar biasa. Kita itu kan dilarang boros. Tapi apakah kemudian ada orang yang mohon maaf dengan borosnya itu tidak mendapatkan keberkahan? Ada orang yang dengan ada sifat boros itu dia kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya pedagang. Di sini yang misalnya jadi pedagang. Pedagang itu tidak pernah berpikir, ya Allah jangan jadikan umat ini pada boros ya Allah. Enggak begitu. Tapi kalau misalnya ada orang boros, dia belanjanya banyak. Sekali belanja jajanan 50.000, datang lagi 50.000, datang lagi 5.000, enggak sampai 1 jam udah habis dagangannya. Ini kalau seorang pedagang yang mukmin, dia akan memuji, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, hari ini berkah banget. Padahal bagi orang yang jajan 50.000 ini adalah pemborosan. Tapi bagi orang yang dagang, apa Pak? Berkah kan? Ya Allah, alhamdulillah, Kau telah memberkahi dari dagangan saya. Padahal ini orang yang jajan itu pada boros-boros semua. Boros adalah termasuk bagian daripada amal setan. Ternyata setan saja memberikan keberkahan kepada yang lain. Iya Pak. Jadi tadi boros. Yang pedagang mungkin tadi dengan dia banyak keuntungan, dia bisa kemudian infak sedekahnya banyak, membantu anak yatimnya banyak. Sementara yang boros, ini bagaimana Allah mengelola kehidupan ini? Ternyata orang-orang yang boros saja, bagi sebagian yang lain menjadi kebaikan. Sama kan? Seperti Kiai. Ini cerita musbah semua. Diundang di rumah sakit. Kiai diundang di rumah sakit. Kata kepala rumah sakitnya, dia minta, Pak Kiai, tolong doakan biar rumah sakit kami ini berkembang, karyawan-karyawannya sejahtera semua.
Kira-kira apa? Arti dari berkembangnya rumah sakit dan sejahteranya pegawai rumah sakit itu banyak apa? Banyak yang sakit kan? Tapi apakah kemudian pemerintah kepada Pak Kiai tolong doakan agar negeri kita ini atau daerah kami ini banyak yang sakit sehingga berkembang rumah sakit saya? Kan enggak begitu kan? Tapi sebetulnya ya, kalau kita kita muter-muter dalam kehidupan manusia itu bagaimana Allah mengelola hidup ini. Kadang-kadang aneh, ada seorang kiai suruh ngedoain agar rumah sakit ini berkah, berlimpah, berkembang, sejahtera para karyawan. Itu kalau misalnya mohon maaf, Allah mengabulkan langsung doa kiai tersebut, itu apa? Berapa korban yang harus kemudian menjalani sakit dan masuk ke rumah sakit tersebut? Kisah lagi, kemarin ketika budi saya bawa ke Trimitra karena sudah rekam jantung, bermasalah di jantung, lalu kemudian tidak ada ruang untuk merawat orang yang sudah sepuh dan kondisi jantungnya seperti ini. Lalu kemudian dirujuk, silakan bawa ini, silakan mau ke sentra atau ke RSUD. Saya bawa ke sentra. Sambil di sentra di IGD tidak bisa ditangani karena sudah penuh, lalu kemudian langsung agar bisa masuk kamar, saya berikan hasil diagnosa rekam jantungnya dari Trimitra. Lalu dibaca sama dokternya. Lalu kemudian kata dokter, Pak, ini harus masuk ke ICU. Ya. Wah, kaget kita. Ya. Ditanya sama perawatnya, Bapak pakai BPJS atau tunai? Tunai, Pak. Gak pakai BPJS? Gak punya. Langsung, Pak, satu malamnya untuk kamarnya saja 1.500.000. Penanganannya kurang lebih Bapak harus mengeluarkan satu harinya 8-10 juta. Kaget, 8-10 juta. Musyawarah, coba cari yang lain. Saya kontak beberapa teman yang mengelola rumah sakit. Ternyata RSUD dengan sentra juga tidak akan banyak perbedaan, hanya kisaran perbedaan 1 juta kurang lebih. Kalau misalnya di sentra 8 juta, RSUD 7 juta. Ini beda sedikit saja. Akhirnya kemudian kita bawa ke RSUD. Alhamdulillah kita rekamnya, kita nggak kasih langsung, nggak ada rekomendasi ke ICU, tapi kemudian diinfus. Tapi ternyata nyawanya, ruhnya, hidupnya tidak sampai 2 hari. Satu malam saja di situ, kemudian Allah panggil. Bapak sekalian, mohon maaf, bayangkan ketika orang harus kemudian Allah menjadikan rumah sakit tersebut sejahtera karyawannya, berapa orang yang sakit dan datang ke situ. Nah, Bapak sekalian, kembali kepada tadi bahwa salah satu yang menjadikan banyak penyakit ini adalah orang yang kayak afatul sad. Jadi bahaya orang kekenyangan. Ternyata secara fisik orang kekenyangan itu sangat besar kemungkinan untuk mengidap penyakit badan. Saya ini ruang dokter ya, bukan saya bagiannya. Dokter yang paling ahli dalam menjelaskan bahaya orang kekenyangan. Tetapi lebih bagaimana pengaruh dalam hati, karena Imam Al-Ghazali beliau lebih banyak membahas terkait dengan bahaya kekenyangan itu kepada pengaruh hati, bukan pada pengaruh fisik. Ya, jadi beliau membahasnya kepada pengaruh hatinya. Termasuk adalah keutamaan orang yang berlapar-lapar. Maka sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Yazid Al-Bustami, yang ia menyebutkan bahwa salah satu hikmah ilmu yang akan bisa masuk diterima adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak selalu kekenyangan atau berada ja'il abdi. Ya. Jadi orang yang banyak berlapar-lapar itu yang kemudian akan mendapatkan banyak hikmah. Dan nurul hikmah, cahaya hikmah itu akan masuk kepada orang-orang yang banyak atau tidak terlalu banyak memakan makanan dalam perutnya. Banyak yang disebutkan, di antaranya berkata Nabi, bersabda Rasulullah SAW, nurul hikmah al-ju'. Ya. Cahaya hikmah itu adalah ju'. Walaupun ini, mohon maaf, terkait dengan derajat hadisnya,
Ini dijelaskan ada catatan kakinya bahwa hadis tentang hal ini termasuk isnaduhu dhaif, sanadnya dhaif. Hadisnya termasuk lemah. Tapi ada hal kalau kita perhatikan, kita pelajari itu dalam hal-hal yang bukan hal-hal yang prinsip atau dalam bab masalah akidah masih bisa kita gunakan untuk mengambil hikmah yang ada dalam apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Bapak sekalian, saya mohon maaf ada permasalahan di tubuh saya yang tidak bisa dikendalikan. Saya cukupkan sampai di sini. Kita cukupkan dengan kaul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.